Halo semuanya, balik lagi sama Revi hari ini, dan hari ini saya ingin membahas sedikit dari Yohanes 4 ayat 20-23. Pada kisah ini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, dan di tengah percakapan mereka terjadi sebuah percakapan seperti ini. Yohanes 4 ayat 20-23. Perempuan Samaria ini berkata pada Yesus, "Nenek moyang kami," maksudnya orang-orang Samaria, "menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu, orang-orang Yahudi, mengatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian." Ketika saya masih SD, orang tua saya mengajak saya untuk bergereja di gereja GKI. Dan di gereja GKI ini, suasana ibadah atau worshipnya benar-benar tenang dan tentram. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang lompat-lompat, nggak ada yang menari, benar-benar tentram, dan kita menggunakan buku yang dinamakan buku himne. Dan ketika saya SMP, saya ikut keluarga saya ke gereja karismatik. Dan di gereja karismatik ini, worshipnya benar-benar beda banget. Di gereja karismatik, orang-orang berdiri dan bertepuk tangan. Di depan ada worship leader, dan sebelahnya seringkali ada para penari dan bahkan pemain tamborin. Dan ketika saya SMA, saya diajak oleh seorang sahabat saya untuk mengikuti sebuah ibadah youth di gerejanya. Dan gereja ini adalah sebuah gereja karismatik yang cukup modern, di mana ketika worship dimulai, para jemaat akan berdiri dan maju ke depan, dan lagunya cukup jedak-jeduk sehingga orang-orang akan melompat-lompat seperti di clubbing. Pertama kali saya datang, saya benar-benar kaget, ini ibadah atau clubbing. Dan ketika saya kuliah, saya ke Amerika, dan saya gereja di gerejanya orang-orang hitam. Dan gereja orang-orang hitam ini, orang-orangnya benar-benar ekspresif banget. Ketika ibadah atau worship, banyak yang teriak, "Amin! Haleluya! Praise the Lord! Oh Jesus!" Mereka seperti itu. Bahkan banyak orang yang membawa tamborinnya sendiri. Mereka menari-nari di kursi mereka. Dan ketika worshipnya udah, bisa dibilang lagunya udah mulai slow, udah mulai galau, banyak yang maju ke depan dan berlutut di bawah mimbar. Dan pertanyaan saya setelah mengalami 4 worship yang berbeda ini, 4 style worship yang berbeda ini, saya bertanya pada diri saya sendiri, jadi worship style seperti apa yang benar? Dan semakin saya belajar Alkitab, semakin saya mengenal Tuhan, saya menemukan jawabannya. Saya merasa Tuhan mengatakan pada saya, "Revi, keempat style worship ini bisa menjadi worship yang benar, tetapi juga bisa menjadi worship yang salah." Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah begini. Contohnya ketika kita membaca sebuah buku himne, tetapi kita membaca hanya sebagai keharusan yang disuruh, tanpa perasaan sama sekali buat Tuhan, maka sebenarnya kita sedang tidak melakukan worship. Tetapi ketika kita membaca buku himne itu, dengan sungguh-sungguh berterima kasih atau meresapi apa yang tertulis di buku himne itu, sungguh-sungguh memanjatkan pujian kita melalui buku itu kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang memberikan sebuah worship yang harum kepada Tuhan. Contoh lain, jika kita bertepuk tangan dan menari hanya sebagai kewajiban di gereja mengikuti orang-orang yang lain, maka kita sebenarnya bukan sedang melakukan sebuah worship kepada Tuhan. Tetapi ketika kita bertepuk tangan dan menari sebagai apresiasi atas kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka sebenarnya kita sedang melakukan worship yang baik kepada Tuhan. Contoh lain, jika kita lompat-lompat di gereja hanya sebagai perasaan seru dan enak seperti rasanya lagi di clubbing, maka sebenarnya kita bukan seperti lagi worship kepada Tuhan. Tapi jika kita lompat-lompat sebagai rasa syukur kita, sukacita kita kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang melakukan worship yang baik. Jika kita maju ke depan mimbar, kita berlutut hanya agar terlihat baik dan terlihat suci di depan orang-orang, maka kita sebenarnya sedang tidak melakukan worship. Tapi ketika kita berlutut karena kita sungguh-sungguh ingin berterima kasih dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan, maka sebenarnya kita sedang melakukan worship yang baik kepada Tuhan. Jadi teman-teman, sebenarnya worship bukanlah tentang stylenya, melainkan tentang hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan segenap hati kita? Sama seperti pembacaan ayat kita tadi, orang Samaria ini, perempuan Samaria ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, jadi orang Samaria menyembah di atas gunung dan orang-orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Yang mana yang benar? Tempat mana yang benar?" Kata Tuhan Yesus, ini bukan tentang tempatnya, tetapi bagaimana hatinya. Apakah kamu menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan roh dan kebenaran di dalam hidup kamu? Teman-teman, worship itu bukan tentang tempatnya, bukan tentang waktunya, pagi, siang, atau malam, bukan tentang stylenya, mau yang tenang atau yang heboh, bukan itu. Tapi worship yang sesungguhnya ditentukan oleh bagaimana hati kita ketika kita melakukan penyembahan itu. Apakah kita menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju
setuju pada Tuhan, ataukah penyembahan kita sebenarnya hanyalah penyembahan yang kosong, hanya terlihat bagus di luarnya tapi hatinya tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Teman-teman, hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak mencari orang-orang yang suaranya bagus, melainkan Tuhan mencari orang-orang yang hatinya tulus, ingin menyembah Dia di dalam seluruh kelakuan dan juga perkataan di dalam hidupnya. Teman-teman, marilah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Marilah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin menyembah Tuhan melalui kehidupan kita.